Masih dalam kitab Nasaid Diniyah wal Wasil Imaniyah lil Habib Abdullah Al-Haddad tentang adab-adab seseorang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Melanjutkan, di antara adab yang perlu ada pada seorang yang fakir, bahwa secara kesimpulan jangan berdusta. Karena ada sebagian orang yang meminta-minta ataupun secara umum jadi misal ada dua orang yang bersaudara misalnya. Dua orang bersaudara sama-sama misalnya daripada orang yang kaya misalnya. Kemudian di antara dua orang yang kaya ini saling berlomba-lomba memberi atau berlomba-lomba kepada kebaikan atau bersaing ataupun saling mengikuti daripada apa yang dikerjakan oleh saudaranya. Kalau misalnya si A nyumbang, si B ikut juga nyumbang. Kalau si A pergi haji, si B ikut juga pergi haji. Jadi saling terpancing di antara kedua orang ini. Nah, kemudian dimanfaatkanlah oleh seorang fakir atau seorang peminta-minta ketika dia mendatangi si A, padahal si B misalnya belum ada ngasih dia. Nah, dia ngomong kepada si A, "Ana perlu ini, ana perlu duit, ana perlu sesuatu. Ana perlu misalnya anggaplah 1 juta. Nah, jadi kemudian dia ngomong, Ana sudah dapat 500.000 misalnya. 500.000 dari si B. Nah, tinggal si A kalau mau ngasih 500.000 lagi katanya. Padahal dia belum dapat sesuatu daripada si B tadi. Supaya dia mendapat dari si A. Jadi memancing si A ini supaya dia terpancing untuk memberi kepada si fakir tadi. Oh, tadi aku dikasih sama saudaramu, dikasih sama tetanggamu, dikasih sama kenalanmu. Oh, dia ngasih sekian, akhirnya terpancing. Terpancing juga ikut memberi kepada si fakir tadi. Atau sebaliknya juga dengan jalan dusta, padahal dia sudah dikasih sama si B. Nah, si A ini orangnya agak pelit lah. Si A ini misalnya agak pelit. Jadi kalau misalnya melihat, oh ini ente sudah dikasih kan sama sini, ya udah nggak usah lagi katanya. Nah, akhirnya padahal dia sudah dapat dari si B, si fakir ini sudah dapat, dikasih sudah 500.000 misalnya. Ana belum ada yang ngasih nih seharian, belum dapat makan, padahal habis dari warung misalnya, habis makan misalnya, tapi ngakunya belum makan, ngakunya belum dapat apa-apa, seharian ini belum dapat katanya, padahal ada sudah dapat. Nah, supaya dikasih orang. Nah, ini dusta dengan mengatakan belum dapat, padahal dia sudah dapat atau diberi seseorang. Nah, ini juga dengan jalan dusta tadi hendaklah dihindari. Nah, jadi intinya dusta itu hendaklah dihindari. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwasanya seorang yang mempunyai kekurangan, maka hendaklah
jangan menutup-nutupi pemberian Allah yang sudah dia dapat. Ya contohnya tadi sudah dikasih orang, ngakunya belum dapat. Itu yang selanjutnya, yang ketiga daripada sesuatu adab yang harus dikerjakan atau dipunyai oleh seorang yang fakir. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu yang sudah dia dapatkan. Padahal dia sudah punya misalnya, akunya belum punya atau belum dapat. Kemudian yang keempat, hendaklah menghindari yang namanya banyak mengeluh atau mengadu-ngadu. Oh tolong, saya perlu duit, ini ada hutang di sini, istri sedang sakit, misalnya anak sedang sakit, terus kontrakan belum dibayar, tagihan listrik, padahal walaupun benar, tapi di sini hendaklah dihindari yang namanya banyak mengeluh. Nah ini sebenarnya sesuatu yang umum, bukan tertentu kepada orang yang fakir. Apalagi zaman sekarang serba di posting misalnya. Ngeluh, kadang-kadang kata-kata di posting. Kata-kata ditampilkan di medsos misalnya. Ini bentuk mengadu-ngadu, bentuk mengeluh yang tidak sepantasnya ada pada seorang hamba. Jadi kita mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Posting, oh ini baru dijahatin orang misalnya, oh ngeluh-ngeluh pokoknya. Banyak mengadu-ngadu di medsos sama. Walaupun enggak secara langsung kepada manusia, tapi dengan cukup dia memposting suatu kata-kata, emoticon, emot misalnya kan. Oh gambar sedih misalnya. Apa? Nah ini suatu bentuk mengadu kepada makhluk atau kepada orang lain. Nah ini hendaklah dihindari. Kemudian yang kelima juga dihindari menampakkan hajat kita kepada orang lain, kepada seseorang. Nah, jadi ini yaitu tadi menampakkan. Kalau tadi kan mengadu-ngadu, menampakkan walaupun nggak mengadu misalnya, anggap pakaiannya compang-camping, padahal memang benar dia memang pakaiannya begitu. Tapi diusahakan supaya jangan terlalu menampakkan, kita ini orang yang kesusahan. Nah, sebagaimana kan di Al-Quran disebutkan itu, sehingga menyangka orang-orang jahil mereka itu orang yang kaya, padahal orang ini orang fakir, tapi dia nggak menampakkan kefakirannya, sehingga orang menyangka ini orang fakir ini orang mampu sebenarnya, padahal dia nggak mampu. Kenapa? Karena dia berusaha menutupi hajatnya kepada orang, justru dia menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak ataupun terkadang dikerjakan oleh sebagian orang fakir ataupun manusia pada umumnya, dan menyangka ataupun mengharap bahwasanya orang yang mendengar tadi bakal memberi dia sesuatu. Karena mencari simpati orang agar memberinya demi mendengar keadaannya yang memelas itu. Nah, jadi ini beberapa sudah beliau sebutkan daripada hal-hal yang perlu dihindari
baik kepada orang yang fakir ataupun kita secara umum, hendaklah kita menghindari apa-apa yang sudah beliau sebutkan di sini. Kemudian mungkin sekali ia berdusta, maka berdosalah ia atas dustanya. Nah, dengan adanya dusta tadi, maka dia berdosa. Seandainya gara-gara dustanya tadi, maka dia mendapat sesuatu. Ana belum makan nih, ana belum makan seharian. Padahal sudah makan misalnya. Akhirnya orang ngasih dia. 10.000 katanya buat beli makan, padahal sudah makan. Dikasih orang 10.000. Nah, bagaimana hukumnya duit ini? Hukumnya syubhat. Karena kan dia peroleh dengan dusta tadi. Dia peroleh dengan lewat berdusta. Sehingga orang memberinya dengan tujuan untuk dia membeli makanan. Ternyata dengan duit tadi misalnya dia gunakan ke lain. Nah, ini akhirnya selain dia mendapat dosa dengan dustanya, maka apa yang dia peroleh jadi syubhat. Jadi mendapat kemudaratan, selain mendapat dosa juga mendapat hasil yang syubhat, bukan hasil yang halal. Minta-minta yang penting halal katanya. Karena kebanyakan orang menganggap halal itu bukan dari hasil mencuri. Walaupun minta-minta katanya. Nah, tapi dengan jalan dusta akhirnya yang ada adalah syubhat. Nah, ini juga umum. Kita misalnya sebagai seorang penjual, pedagang, atau kita misalnya sebagai seorang pengusaha, atau sebagai pegawai misalnya. Manakala kita memperoleh gaji kita, memperoleh keuntungan kita dengan jalan dusta, maka hasilnya syubhat. Oh, ini barang ini modalnya sekian, modalnya 100.000, padahal modalnya misalnya nggak sampai 100.000. Ini anak jual nih 120 karena modalnya 100.000 katanya, padahal modalnya cuma 50.000. Nah, ini sama. Akhirnya dibeli orang, dia dapat keuntungan tadi, yang mana jadinya hukumnya syubhat. Atau seorang yang mendapat gaji misalnya dari dari peraturan ataupun daripada tata tertib daripada karyawan tadi misalnya, atau seorang guru misalnya. Ini mendapat gaji kalau misalnya kehadirannya misal 90%. Kalau kurang dari 90% dipotong misalnya gajinya. Ternyata nggak sampai batasan tadi. Kurang dari 90%, tapi dia mendapat gaji penuh. Dengan jalan dusta misalnya. Akunya sakit, ngakunya ini misalnya. Ternyata dusta. Maka gaji yang dia peroleh itu jadi syubhat juga. Nah, hasil yang kita peroleh dengan jalan dusta, maka hukumnya syubhat. Maka berbagai perkara tadi yang sudah beliau sebutkan itu banyak menimpa kepada orang-orang yang fakir, walaupun juga orang-orang yang secara umum. Tapi lebih banyak menimpa kepada orang-orang fakir, yang mana dengan sebab kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya ilmu agama, maka apapun dengan sebab kekurangan ilmu agama, maka hasilnya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga walaupun nilainya ibadah juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu man bi ghairi ilmin lam ya'mal wa bi kulli man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan ketiadaan ilmu, maka amalnya akan tidak diterima. Jadi apapun yang dikerjakan tanpa ilmu, maka tidak diterima,
pahalanya, ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga apa yang dia kerjakan, apa yang dia peroleh bisa menjadi hukumnya syubhat ataupun tidak halal. Nah, ini juga banyak disebabkan dengan adanya sifat toma. Jadi manakala ada tama, ada sifat toma di dalam diri seseorang, maka apapun yang dia kerjakan, walaupun sesuatu itu misalnya sesuatu perbuatan yang salah seperti dusta. Jadi toma ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, sehingga dengan adanya toma tadi maka dia bisa mengerjakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, itulah beberapa daripada yang beliau sebutkan yang perlu dihindari daripada sifat-sifat seorang yang fakir ataupun kita secara umum. Hendaklah kita bisa menghindarinya, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang sudah beliau sampaikan di sini. Kita bisa mengamalkan daripada apa yang sudah beliau sampaikan, dan bisa kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita bisa menjadi orang yang taat di sisi Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafat kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum. Allah Subhanahu wa taala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من جهل الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على